Hai semuanya, perkenalkan nama saya Christina Sali. Saya dari Fakultas Ilmu Pendidikan Institut Sains dan Bisnis Internasional Singkawang. Saya dari Prodi PGSD kelas 3A dengan NIM 11308505230. Di sini saya akan menjelaskan materi tumbuhan sumber kehidupan. Yang akan kita pelajari hari ini adalah bagian-bagian dari tumbuhan. Bagian-bagian dari tumbuhan adalah akar, batang, daun, bunga, buah, dan biji. Semuanya mempunyai peran masing-masing loh. Yang pertama, akar. Fungsinya menyerap air dari dalam tanah dan menopang tumbuhan. Yang kedua, batang, berfungsi untuk menopang tumbuhan dan membantu air mencapai daun. Yang ketiga, daun, merupakan pabrik makanan dan tempat berlangsungnya fotosintesis. Yang keempat, bunga, berfungsi untuk alat reproduksi tumbuhan dan menghasilkan biji. Yang kelima, buah, fungsinya tempat menyimpan cadangan makanan. Yang keenam, biji. Biji merupakan alat perkembangbiakan tumbuhan. B. Fotosintesis. Tahukah kamu apa itu fotosintesis? Nah, fotosintesis adalah proses tumbuhan mengubah karbon dioksida dan air menjadi bahan makanan dengan bantuan cahaya matahari, terutama bagi tumbuhan yang memiliki zat hijau daun. Nah, untuk melakukan proses fotosintesis, tumbuhan membutuhkan air, cahaya matahari, karbon dioksida, dan klorofil. Bagian akar dari tumbuhan bertugas menyerap air dan mineral dari dalam tanah dan membawanya ke bagian daun, dan pada daunlah terjadilah fotosintesis. Daun pada tumbuhan memiliki bagian yang bernama stomata yang terletak di bawah permukaan daun. Stomata berbentuk lubang-lubang kecil. Stomata akan menyerap karbon dioksida di udara, kemudian air dan karbon dioksida membawa ke dalam sel tumbuhan yang bernama kloroplast. Pada kloroplast terjadilah klorofil yang berfungsi menyerap cahaya matahari pada saat terjadinya fotosintesis. Proses fotosintesis dibagi menjadi dua bagian loh, yaitu reaksi terang dan reaksi gelap. Reaksi terang terjadi pada bagian ugrana yang memproses cahaya matahari menjadi oksigen, ADP dan NADPH. Oksigen akan dilepaskan ke udara melalui stomata. Energi ADP dan NADPH digunakan pada saat terjadinya reaksi gelap. Reaksi gelap terjadi di dalam sperma kloroplast. Reaksi ini tidak membutuhkan cahaya matahari. Pada reaksi ini, karbon dioksida diproses menjadi gula yang akan menjadi bahan makanan bagi tumbuhan. Hasil fotosintesis dapat menghasilkan sumber energi utama bagi tumbuhan dan oksigen sebagai produk sampingan yang penting bagi kehidupan bumi. C. Perkembangbiakan secara generatif bunga dan bagian-bagiannya. Ciri perkembangbiakan generatif pada tumbuhan adalah munculnya bunga. Bagian bunga yang berperan dalam perkembangbiakan generatif yaitu benang sari dan putih. Bagian-bagian bunga adalah kepala sari, benang sari, kepala putih, tangkai putih, biji, tangkai bunga, dasar bunga, kelopak, dan mahkota. Proses penyerbukan dan pertumbuhan pada bunga yaitu diawali dengan penyerbukan, melekatnya serbuk sari ke kepala putih. Kepala sari adalah sel kelamin jantan dan kepala putih adalah sel kelamin betina. Setelah mengalami penyerbukan, maka timbullah bulu serbuk sari yaitu saluran sel polen yang akan menghantarkan sel kelamin jantan masuk ke ruang bakal biji supaya bertemu dengan sel kelamin betina. Nah, di dalam ruang bakal biji terjadilah pembuahan yaitu peleburan sel kelamin jantan spermatoloid dengan sel kelamin betina ovum. Di pembuahan akan menghasilkan zigot dan zigot akan menghasilkan organisme baru dan menghasilkan biji dalam buah. Kemudian biji akan berkecambah dan membuat tumbuhan baru. Penyerbukan tumbuhan dibagi menjadi 4 bagian, yaitu yang pertama penyerbukan sendiri terjadi ketika serbuk kepala sari dan kepala putih berasal dari satu bunga. Yang kedua, penyerbukan tetangga terjadi apabila serbuk sari jatuh pada kepala putih, bunga, atau tumbuhan lainnya. Yang ketiga, penyerbukan tetangga terjadi ketika serbuk sari dan kepala putih berasal dari bunga yang berlainan tetapi masih berada dalam satu tumbuhan. Yang keempat, penyerbukan baster terjadi apabila serbuk sari suatu bunga jatuh ke bunga tumbuhan lain yang berbeda. Perkembangbiakan secara vegetatif yaitu perkembangbiakan tanpa melalui proses penyerbukan
dan perkembangbiakan ini telah dibagi menjadi dua bagian, yaitu vegetatif alami dan vegetatif buatan. Vegetatif alami ialah tumbuhan yang berkembang biak tanpa adanya bantuan manusia. Perkembangbiakan ini juga tidak melalui perkawinan dan penyerukan. Namun, perkembangbiakan ini dilakukan oleh tumbuhannya sendiri, contohnya pohon pisang dan pohon bambu. Vegetatif buatan ialah proses reproduksi tanaman tanpa melalui perkawinan, tetapi menggunakan campuran tangan manusia, contohnya tanaman yang telah dicangkok. Sekian materi dari saya ucapkan terima kasih.